Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di video ini kami dari kelompok 6 akan membuat podcast materi yang ada pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya Muhammad Hussein Anur Yakin sebagai host dalam podcast kali ini. Saya juga ditemani teman-teman saya. Boleh diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Dewi Dawari Jasari. Saya Junior Aini. Saya Nora Salsabila Abadi. Di sini dalam podcast kali ini kelompok kami akan membawakan beberapa materi. Untuk materi yang kami sampaikan dalam podcast kali ini, yang pertama ada pendahuluan atau tentang deskripsi perkembangan perekonomian di Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama. Perkembangan perekonomian yaitu sebuah proses perkembangan berupa kenaikan dalam jangka panjang dari suatu negara atau perusahaan untuk menyediakan banyak barang yang mendukung perkembangan ekonomi yang disesuaikan dengan tingkat kebutuhan. Selanjutnya materi yang kedua ada masalah perekonomian Indonesia. Selanjutnya untuk materi yang kedua, permasalahan mendasar ekonomi Indonesia antara lain ada masalah pengangguran, masalah inflasi, masalah suku bunga, dan juga masalah neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Materi ketiga tentang desentralisasi ekonomi dan tata kelola pemerintahan. Baik, saya akan melanjutkan untuk bab ketiga yaitu bab desentralisasi. Bisa diartikan sebagai sebuah proses pemberian wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, tujuan dari desentralisasi sendiri untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah bersama sektor swasta dan keterlibatan organisasi masyarakat dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di daerah. Untuk materi selanjutnya mungkin tentang dilema privatisasi. Mungkin bisa dijelaskan. Untuk bab privatisasi, definisinya adalah merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah, di mana adanya pergeseran pengelolaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) kepada pihak swasta. Hal ini beralasan karena upaya ini dianggap dapat menghasilkan perbaikan yang signifikan. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang globalisasi dan liberalisasi, yaitu merupakan konsep yang berkaitan erat satu sama lain. Suatu negara biasanya mengalami liberalisasi kebijakan ekonomi dan kebijakan lainnya yang kemudian disusul dengan globalisasi. Namun terdapat banyak perbedaan di antara keduanya. Liberalisasi umumnya berkaitan dengan aktivitas dalam suatu negara sebagai akibat dari modernisasi dan pembangunan. Untuk materi selanjutnya yaitu industrialisasi dan proteksionisme. Industrialisasi merupakan tahap penting dalam usaha negara-negara berkembang meningkatkan kemakmurannya, termasuk juga mengatasi masalah-masalah pengangguran serta meningkatkan produktivitas kerja sebagai salah satu penyebab rendahnya pendapatan. Dan proteksionisme, suatu negara mungkin saja melakukan berbagai tindakan untuk melindungi pasar dalam negeri. Alasannya tentu untuk menjaga kepentingan nasional. Salah satu tindakan perlindungan pasar dalam negeri yang dapat dilakukan oleh suatu negara ini misalnya adalah tindakan proteksionisme. Proteksionisme muncul sebagai upaya suatu negara untuk melindungi kepentingan di dalam negerinya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang jejak krisis dan reformasi ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan tentang jejak kritis dan reformasi ekonomi. Adalah bagian penting dari perubahan besar dalam ekonomi suatu negara. Reformasi ekonomi adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk membuat ekonomi menjadi lebih baik. Sedikit akan saya jelaskan bagaimana reformasi ekonomi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Reformasi ekonomi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan berbagai cara. Reformasi yang efektif dapat meningkatkan efisiensi pasar, menarik investasi asing, dan memperkuat institusi ekonomi yang berfungsi dengan baik. Ini termasuk penghapusan kebijakan yang menghambat persaingan, penurunan tarif, dan hambatan perdagangan, serta reformasi regularisasi untuk memfasilitasi bisnis. Dengan demikian, reformasi ekonomi yang dapat memperbaiki iklim investasi, mendorong inovasi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Untuk materi selanjutnya yaitu tentang UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Baik, akan saya bahas tentang apa saja kriteria usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yang pertama usaha mikro, kekayaan bersih maksimal 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk hasil penjualan tahunan maksimal yaitu 300 juta. Yang kedua usaha kecil, kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah hingga 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta hingga 2,5 miliar. Yang ketiga yaitu usaha menengah, kekayaan bersih lebih dari 500 juta hingga 10 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Untuk hasil penjualan tahunan lebih dari 2,5 miliar hingga 50 miliar. Materi selanjutnya yaitu kebijakan fiskal. Baik, saya akan menjelaskan untuk materi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal yaitu langkah-langkah pemerintah mengelola pengeluaran dan perpajakan atau penggunaan instrumen fiskal untuk mempengaruhi bekerjanya sistem ekonomi akan memaksimalkan kesejahteraan ekonomi. Lalu ada juga contohnya kebijakan fiskal dan penerapannya di Indonesia. Yang pertama adalah pemotongan pajak untuk kelompok menengah ke bawah. Selanjutnya ada program infrastruktur skala besar. Selanjutnya ada pajak atas barang-barang mewah. Untuk materi selanjutnya yaitu ketimpangan dan kemiskinan. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang ketimpangan dan kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Materi selanjutnya yang ke-12 yaitu tentang pembangunan sumber daya alam dan kebutuhan ekonomi. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa saja sih peranan dalam pembangunan ekonomi. Sumber daya alam berperan penting dalam kehidupan manusia dan pembangunan ekonomi melalui peranannya sebagai modal alam. Interaksi modal alam ekonomi dapat bersifat searah maupun timbal balik melalui investasi dan penyediaan kebutuhan tenaga kerja dan modal alam yang dihasilkan dari proses pembangunan. Untuk materi selanjutnya yaitu investasi PMA dan BNDN. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi tersebut. Yang pertama ada investasi langsung, yaitu sebuah investasi dapat dilakukan dengan membeli langsung aset keuangan. Selanjutnya ada juga investasi tidak langsung, yaitu sebuah investasi dapat dilakukan dengan membeli aset keuangan lewat perusahaan investasi. Materi yang selanjutnya yaitu tentang urbanisasi prematur dan sektor informal. Untuk bab urbanisasi yang memiliki definisi yaitu sebuah proses yang ditujukan melalui perubahan dalam jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Proses urbanisasi lebih ditekankan pada aspek kependudukan yang terjadi baik itu di kawasan desa atau kota yang dinilai cenderung melampaui daya dukung wilayah tersebut. Nah, dampak urbanisasi itu ada dua. Yang positif bisa mengurangi angka pengangguran di desa. Yang kedua adanya tambahan ilmu pengetahuan atau wawasan yang berhubungan dengan teknologi, permesinan, dan lain-lain. Untuk dampak negatifnya, munculnya gejala kemiskinan di perkotaan. Yang kedua ketimpangan income per kapita, dan yang terakhir adanya kriminalitas. Mungkin itulah pembahasan yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 6, apabila ada kurang atau lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.